Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini meskipun hujan, Bapak Ibu semua bisa hadir di tempat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Oke, saya mau minta tolong Bapak Ibu yang duduknya di belakang boleh maju dulu ke depan biar isi. Yang di depan yuk maju. Nggak kelihatan ya tante kalau di depannya. Oh, nah ini ya yang harusnya dimodelin ya. Boleh di belakang yuk maju. Oke, nggak apa-apa ya kalau mau maju yuk. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita kembali bersama berkumpul, kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memanggil kita ke tempat ini. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jika aku di dalam kamu dan jika aku di dalammu dan di dalammu juga ada aku, maka engkau akan berbuah. Jika tidak ada aku di dalam kamu, maka engkau tidak dapat berbuat apa-apa." Amin. Amin. Siapa yang merasa bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hatinya, boleh katakan yeay. Katakan lagi dalam sendiri. Pada malam hari ini kita mau katakan bahwa kita semua adalah ranting-rantingnya dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita dan kita mau berbuah di dalamnya. Boleh disapa kiri kanannya depan belakangnya, katakan yuk kita memuji Tuhan. Tahu ya Bapak Ibu lagunya? Tahu, ini ada gerakannya ya. Kita mau sama-sama gerak pada malam hari ini sebelum kita memulai dengan firman Tuhan. Mari Vero, silahkan maju. Nanti Bapak Ibu semua lihatin ya gerakannya Vero ya. Silahkan Vero, di sini Vero. Udah naik Vero. Ya, ikuti gerakannya Sis Vero. Yuk kita sama-sama. Yesus pokok dan kita adalah caranya.
bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Pada saat ini kita tenangkan hati kita. Kita mau arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita mau fokus pikiran kita, hati kita hanya kepada Tuhan yang sungguh baik di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hidup ini. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu itu semua karena Engkau yang sungguh mengasihi kami, karena Engkau yang memelihara kami, karena Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Engkau terima kepada kami, yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, karena kami tahu ketika kami datang kepadamu menghampiri tahta suci, kami bisa merasakan bahwa Engkau yang akan selalu memulihkan segala kehidupan kami, segala masalah-masalah kami, segala persoalan-persoalan kami. Oleh karena itu, saat ini Tuhan, kami mau fokus hanya kepadamu. Kami mau singkirkan semua masalah yang ada di dalam hidup kami, segala pergumulan kami mau singkirkan, karena kami ingin merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan karena Engkau telah memberikan kebaikan kepada kami. Dengan apa kami dapat membalas selain dengan korban syukur kami, dengan puji-pujian kami yang keluar dari mulut kami? Inilah kami Tuhan, kami mau naikkan korban syukur kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
Kasih dan rahmat-Mu
duduk di hadirat-Mu. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami. Karena kasih-Mu kepada kami, Engkau sendiri yang terus menyertai kami. Engkau sendiri yang terus memberikan anugerah-Mu kepada kami, yang membuat kami menjadi baru, yang membuat kami berubah. Karena hanya dengan hidup bersama, hidup di dalam-Mu, dengan hidup yang baru, kami percaya Tuhan akan ada sesuatu yang baik yang Engkau berikan kepada kami Tuhan di dalam hidup ini. Semua yang ku miliki persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah
Saat ini aku ada untuk memelukmu. Datanglah kepadaku. Ungkapkanlah seluruh isi hati. Aku tahu aku yang akan memberikan kehidupan kepadamu, kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika engkau berseru-seru kepadaku, aku mendengarkan seruanmu. Aku menjawab semua seruanmu, karena engkau mengenal aku. Amin. Terima kasih Tuhan. Janganlah engkau mengandalkan pikiranmu sendiri. Percayalah kepadaku. Ketika engkau menyerahkan segalanya kepadaku, sesuatu yang baik akan terjadi. Mengapa engkau masih meragukan aku? Jangan pernah meragukan aku setelah itu. Terima kasih Tuhan. Percaya saja, percaya. Bersamamu, jangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau ada bersama kami. Engkau sudah melawat kami satu persatu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan pada kami, untuk segala penyertaan pada kami. Saat ini kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami untuk menerima firman. Kami juga sungguh bersyukur kalau Engkau sudah memilih anak-Mu Oscar untuk bisa menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengurapi dia. Biar apa yang akan ia katakan semuanya hanya berasal daripada-Mu saja. Jadikan dia saluran berkat-Mu Tuhan untuk menjadi perpanjangan lidah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. Semua doa-doa ini kami panjatkan dengan perantaraan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan berdoa. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Hari ini kita akan sedikit melanjutkan SHDR yang kemarin. Temanya saat yang berubah, saat yang berbuah. Kita semua orang-orang yang sudah memilih Allah, orang-orang yang sudah dibaptis dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, otomatis kita pun dituntut untuk berubah dari manusia lama, manusia senang dengan kedagingan, berubah menjadi manusia Allah, manusia terus mengikuti kehendak Tuhan. Setelah kita berubah, otomatis kita pun akan berbuah, berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan pada malam ini kita akan belajar mengapa sih kita harus terus berubah, terus berbuah, dan bagaimana caranya kita menjaga agar buah-buah yang sudah kita dapatkan itu boleh terus bertumbuh subur dalam hidup ini.
Tapi sebelum kita masuk ke dalam temanya, izinkan dulu saya perkenalkan diri. Saya Oscar Benyamin. Saya berasal dari Paroki Santo Laurentius dan aktif juga melayani di PD Laurentius. Oke, hai Cici. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya dulu Bapak Ibu. Yang di sini yang minggu lalu ikutan SHDR, boleh angkat tangannya? Wis, puji Tuhan ya. Kasih dong tepuk tangan. Sudah mengikuti SHDR. Selanjutnya pertanyaannya, yang kemarin mengikuti misa Rabu Abu, boleh angkat tangannya? Baik, mantap ya. Kalau sudah banyak angkat tangan, boleh masuk sedikit wawancara. Lumayan menghabiskan waktu. Selamat malam Ibu, boleh kenal dengan Ibu siapa? Ibu Aan. Ibu Aan sudah mengikuti SHDR? Sudah. Apa yang Ibu rasakan 1 minggu ini setelah mengikuti SHDR? Perubahan-perubahan apa yang boleh terjadi dalam hidup Ibu Aan? Ada beberapa yang berubah dalam hidup saya mungkin saya lebih berdoa, saya lebih Lebih suka berdoa. Oh, lebih teratur. jadi ada satu kewajiban buat saya yang malam itu saya harus berdoa, saya harus mendengarkan, saya jadinya mendengarkan ibu. Fresh juice. Fresh juice ya betul. Sama ini pastor Bible ini. Oh, Bible ini. Iya. Berarti Yosef. Iya. Kalau sama suami gimana Bu? Makin sabar atau tutup aja? Enggak sih, saya jadinya sabar sih. Oh, memang sabar ya, mantap. Sama anak-anak Bu? Anak? Sabar juga. Oh, tetap sabar. Oke. Beri tepuk tangan buat yang sangat sabar dengan suaminya. Oke, boleh lagi? Saya ini penasaran sama tante ini luar biasa ya. Tidak pernah udah datang loh. Tante sih di sini nanti ya. Tante boleh kenalan? Saya Sylvia. Sama Ibu Sylvia. Oke. Setelah mengikuti SHDR, perubahan apa yang boleh dirasakan? Oh, mau ikutan? Saya sudah lama ikut di waktu Andreas. Oh, ya Andreas. Dulu setelah SHDR mungkin masih ingat apa yang berubah? Cara berdoa, Cara berdoa, terus cara melayani. cara melayani. Makin sabar, Makin sabar. makin sabar. Cerewetnya berkurang? Cerewetnya bawelnya? Nggak bisa dijaga itu ya. Oke, terima kasih Bu Silvi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikuti SHDR atau ketika kita sudah menjalani ibadah taubat, ada perubahan nyata dalam diri kita. Kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang mungkin semakin berkenan dan semakin serupa dengan Allah. Tetapi, apakah hanya melalui SHDR ini perubahan itu akan terus bertahan dalam diri kita? Apakah perubahan yang sudah kita dapatkan dalam SHDR ini bisa terus kita pelihara di dalam diri kita? Apakah kita akan terus hidup kita kudus sama seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini? Jawabannya tentu saja tidak. Godaan dan gangguan dari si jahat tentu saja akan terus datang menggoda kita. Seperti yang dikatakan Allah di Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Kita gantian bacanya ya, saya yang putih, Bapak Ibu yang kuning. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah peringatan, inilah catatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, si jahat menjadikan kita sebagai target utama. Dia menjadikan Bapak, Ibu, dan termasuk saya sendiri pun menjadi sasaran tembak.
Dia tergoda untuk terus menggoda kita. Dia gatel untuk ngegangguin kita. Biar kita boleh jatuh kembali ke dalam dosa. Apakah itu mungkin terjadi? Apakah itu pasti terjadi dalam hidup kita? Pasti terjadi. Contohnya apa? Bapak Ibu kalau masih ingat minggu lalu layar video tercinta kita pun sempat rusak, benar ya? Yang ikutin SADR mungkin sadar dulu ada bocel-bocel ya, ada yang rusak panelnya. Kenapa bisa demikian? Coba saya mau tanya, gimana kalau lihat pemeliharaan? Oh, Bang Sahab jauh sini. Kita nggak bisa lagi Bang Sahab. Bang, kenapa ini bisa rusak? Mana mikir Bang? Kenapa bisa Bang? Kenapa sini Bang Sahab? Boleh Bang Habib. Oke, temenin saya. Iya Bang. Kenapa layarnya ujung-ujung bisa rusak panel-panelnya deh Bang? Guys, bagaimana ini mungkin bisa sendiri. Pertama sih jelas bukan dirusakkan ya. Bukan dirusak ya. Peristiwa yang enggak kami sangka-sangka gitu. Kami minta tindakan listrik. Hari itu ada petir yang sangat besar. Tiba-tiba ada petir yang Ada bawah. petir sangat besar gitu. Artinya itu penyebabnya. Artinya petir hari itu betul-betul rusak. Ibu juga jadi saksinya. Kami merasa petir itu ada semacam ada api di luar sana. Iya. Petirnya besar, emang ada apa petir Bang? Nah itu yang kami nggak sangka. Rupanya di gedung sebelah tidak ada penangkal petir. Jadi karena ada penangkal petir, akhirnya panel pun jadi rusak. Korban. Jadi korban. Oke, terima kasih Bang Sahab. Boleh dengan pengaruh bahasa kita. Bapak Ibu, godaan setan, gangguan si jahat pun sama seperti petir menyambar di siang ini. Tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa menebaknya. Bisa datang begitu saja dan akhirnya menyebabkan noda, kerusakan pada video tron kita. Begitu juga dengan gangguan dan godaan si jahat. Siapa kita bisa prediksi? Tidak bisa. Kapan dia akan menggoda? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Yang pasti dia akan terus mencari celah. Yang pasti dia akan terus mencari kesempatan untuk mengganggu kita dan menggoda kita. Sama seperti saya alami di tahun 2013 waktu itu saya pertama kali mengikuti SHBR. Setelah saya mengikuti SHBR, terus saya pun diajak untuk menjadi singer KRK dan sungguh luar biasa untuk berkobar-kobar semangatnya. Jadi singer KRK tiba-tiba dapat tawaran untuk bekerja. Wih, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Tetapi ternyata berkat yang Tuhan berikan, kesempatan saya untuk bekerja, ternyata itu juga dipakai iblis untuk menggoda saya, untuk membuat saya jatuh ke dalam dosa. Waktu itu saya bekerja di sebuah properti yang kebetulan dia pun memiliki kafe mainan dan juga baru membuka beer house, tempat minum alkohol. Dan saya sungguh senang, saya sungguh bahagia. Saya punya bos yang senang mentraktir. Sayangnya yang ditraktir minuman alkohol. Dari situlah saya pun mendapatkan pengalaman pertama kalinya tidak bisa bangun karena mabuk. Karena bekerja, saya pun mendapatkan pengalaman, oh gini toh rasanya nyetir sambil mabuk-mabukan. Apakah itu sesuatu yang baik? Tentu saja tidak. Tetapi itulah contohnya bahwa iblis bisa menggunakan berbagai celah, berbagai kesempatan untuk mengganggu dan menggoda kita. Dan puji Tuhan, saya boleh melepaskan ikatan tersebut hingga hari ini belum lagi ngerasain bagaimana rasanya mabuk. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita boleh tetap bertahan dalam hidup yang berubah itu dan boleh menjadi buah bagi sesama kita. Hari ini para transformernya Allah akan belajar dari seorang raja yang namanya Raja Daud yang bisa berubah dari seorang gembala menjadi seorang raja. Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu perjalanan hidup dari Raja Daud ya. Bermula dari berhasil mengalahkan Goliat. Setelah dia mengalahkan Goliat, bangsa Israel memuji-muji dia, begitu hebatnya Daud kan, hingga menyebabkan Raja Saul menjadi sirik. Akhirnya Raja Saul membuat rencana untuk membunuh Daud.
Dan ketika itu Daud panik, Daud ketakutan, dia terus berlari sana sini mencari perlindungan. Hingga akhirnya dia pun memilih untuk melarikan diri nyumput di gua Adulam. Dan ada yang menarik, apa yang terjadi ketika Daud bersembunyi di gua Adulam. Kita baca sama-sama lagi ya. Ayatnya singkat hanya 2 ayat. Di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Kemudian Bapak Ibu bisa bayangkan seorang Daud yang sedang ketakutan, yang sedang galau karena dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Ketika dia bersembunyi, malah kedatangan 400 orang yang sedang bermasalah juga. Bisa bayang sih umurnya gimana? Saya lagi punya masalah, didatangi sama orang-orang yang bermasalah juga. Tetapi itulah caranya Tuhan. Itulah cara kerja Tuhan untuk mendewasakan Daud. Itulah cara kerja Tuhan untuk memproses Daud dari seorang gembala menjadi seorang raja. Ketika dia dihadapi dengan permasalahan, tetapi Daud memilih untuk tetap menjadi pemimpin bagi orang-orang yang ada, sebanyak 400 orang itu. Dari sini kita bisa belajar dari seorang Daud. Sekalipun kita sedang dalam permasalahan, sekalipun kita sedang di dalam cobaan, jangan pernah meninggalkan tanggung jawab kita. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu pun datang ke persekutuan doa dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam pergumulan dan juga beban kehidupan. Sama, Oscar pun demikian. Ketika Oscar datang ke Penny Laurentius, tujuannya apa? Cuma satu waktu itu, cari jodoh. Waktu itu di 2010, Oscar Benjamin baru saja lulus kuliah dan diputusin pacarnya. Kenapa diputusin? Alasannya gak kuat LDR gitu. Gak bisa jauh-jauh dari Oscar, jadi putus aja sama Oscar, katanya gitu. Karena itu Oscar cari solusi paling benar, cari jodoh yang satu paroki. Gak ada LDR lagi, benar gak? Ke satu paroki. Masuklah Oscar ke Penny Laurentius. Tapi Bapak Ibu bisa lihat kanan kiri ya. Kebanyakan oma-oma dan tante-tante yang ada di Penny Laurentius. Cici-cici juga siap sih. Apakah artinya Oscar salah memilih komunitas? Bukan. Tuhan tidak akan memberikan jawaban langsung peluk-peluk sesuai dengan harapan kita. Tetapi melalui Penny Laurentius ini, Oscar bisa belajar bagaimana sih menjadi seorang suami, menjadi seorang pasangan yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Karena ketika saya pertama kali masuk ke Penny Laurentius, saya boleh bertemu dengan seorang cici. Dia sudah berkeluarga, punya 2 orang anak, dan dia bercerita, Oscar, suami cici baru aja digondol kutil anak. Baru saja jadi suaminya baru saja direbut oleh pelakor. Yang lebih sedih lagi, pelakornya karyawannya sendiri. Pasti bertanya-tanya siapa cici ini maksud. Dan cici nggak tahu orang siapa. Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman itu, dari cerita yang diberikan oleh cici itu, akhirnya saya boleh belajar. Akhirnya saya boleh mendapatkan pengetahuan. Oh, gini toh menjadi suami yang baik. Oh, begini toh sikap kelakuan yang tidak disenangi oleh istri. Dan hingga akhirnya setelah jalan waktu, saya pun boleh ketemu jodoh di tahun yang lalu. Apakah akhirnya Oscar jadi suami idaman? Tentu saja tidak. Bayangin, baru dia nikah belum 6 bulan udah tinggal terus. Kayak SNDR 10 hari gitu tinggal. Saya terus belajar, saya terus berproses. Kenapa sih bisa belajar? Bagaimana saya bisa menjadi semakin baik, semakin berkenan di hati Tuhan? Karena saya setia pada komunitas.
Saya setia pada PD Laurentius, apapun yang terjadi, dinamika apapun yang dihadapi, tetap tinggal di dalam PD Laurentius. Karena dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Biarlah setiap dinamika yang dihadapi boleh membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Bapak Ibu. Lantas apa yang dilakukan Daud setelah dia ngumpat atau bersembunyi di gua Adulam? Dilanjutin ya di 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Daud setia pada komunitasnya. Daud setia pada 400 orang yang di gua Adulam. Tetapi Daud juga memberikan contoh kepada kita. Dia tidak melupakan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Daud memberikan contoh kepada kita. Ketika kita mau melayani sesama, bukan saja ada orang-orang yang ada di komunitas atau di sekitar kita, tetapi kita pun memiliki tanggung jawab untuk melayani keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, ataupun sanak saudara kita. Mereka yang ada di keluarga kita pun adalah orang-orang yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita lindungi, dan untuk kita layani. Karena bagaimanapun juga, orang-orang keluarga kita pun adalah ladang, adalah kesempatan kita untuk melayani sesama, untuk berbagi kasih kepada orang-orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca ayat ini pun menjadi sebuah teguran kepada saya, menjadi sebuah refleksi juga bagi saya. Seringkali ketika saya datang misa ya, bawa sama papa mama, ada ketemu orang gereja, wih, om tante, anaknya hebat ya, luar biasa pelayanannya, rajin untuk pelayanan di gereja. Ketika pujian itu datang, ketika kata-kata indah itu datang, timbul pertanyaan dalam diri saya. Jika Oscar luar biasa pelayanan di gereja, apakah Oscar sudah luar biasa juga melakukan pelayanan untuk orang tua dan keluarga Oscar? Karena Raja Daud pun sudah memberikan contoh, harus ada keseimbangan antara melayani komunitas dan juga melayani keluarga. Setuju Bapak Ibu? Dan Rasul Paulus juga mengatakan dalam suratnya kepada muridnya Timotius, dikatakan di 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang ada di rumah kita adalah ladang kita untuk melayani Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita untuk bentuk tanggung jawab kita melayani sesama. Apakah artinya kita cukup melayani keluarga kita? Jawabannya tidak. Tentu saja harus ada keseimbangan melayani dalam komunitas maupun di dalam keluarga. Karena Tuhan bisa saja menggunakan komunitas yang kita tinggal untuk menyelamatkan keluarga kita. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika mama saya sakit, ketika mama saya jatuh sakit stroke, ternyata dalam penyakit stroke itu Tuhan pakai untuk menyelamatkan satu keluarga saya. Bagaimana satu keluarga saya bisa diselamatkan? Tuhan menggunakan komunitas PD Laurentius mengirimkan tim doanya untuk datang berkunjung ke rumah sakit ketika mama saya diopname. Mama saya didoakan, mama saya didoakan biar sembuh. Tapi papa saya yang bertobat menjadi seorang Katolik. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita. Karena itu harus ada keseimbangan dan harus tetap melayani baik dalam komunitas maupun dalam keluarga kita. Dan satu alasan lagi, mengapa kita harus ada keseimbangan melayani keluarga dan juga komunitas?
Jawabannya satu. Kalau terus-terusan melayu dalam keluarga, bosan juga Bapak Ibu. Saya waktu ngerasain waktu mama saya jatuh, saya berkata, saya harus di rumah 1 bulan penuh, mau datang ke PD. Jadi Bapak Ibu, bosan ya terus di rumah. Harus datang melihat orang baru, ketemu orang baru, akhirnya ada semangat lagi, ada kesabaran yang baru untuk melayani keluarga. Karena itu keseimbangan baik dalam komunitas dan keluarga itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang setuju, colek kanan kirinya, hidup harus seimbang. Oke. Setelah Daud pergi, dia bersembunyi, dan ternyata kalau kita terus membaca 1 Samuel, ternyata Daud memiliki kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul. Kebayangin Bapak Ibu? Tadinya dia dikejar-kejar, tapi ternyata Daud diberikan kesempatan untuk membunuh Saul sampai 2 kali. Waktu itu Saul kebelet pengen buang air besar, ketika dia masuk ke dalam gua, ternyata guanya itu banyak pasukannya Daud. Bisa dibunuh? Bisa. Kemudian kesempatan kedua, Raja Saul lagi tidur dalam kemahnya, tentunya itu tempat juga peristirahatan Daud dan pasukannya. Kalau Daud mau bunuh, bisa juga. Tetapi Daud melewatkannya. Tetapi Daud tetap setia untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Karena bagaimanapun juga, jika kita mau menjadi orang yang berubah, orang yang betul-betul serupa dengan Allah, kita pun harus setia menjadi pelaku firman yang sejati. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Karena itu dikatakan di Mazmur 119 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hidup ini penuh dengan permasalahan, setuju Bapak Ibu? Saya pun mengalaminya Bapak Ibu. Di bulan Desember, hari tahun ini saya baru mulai untuk menjadi seorang agen distributor untuk pakaian dalam, khusus untuk daerah Jawa Barat. Bulan Desember tiba-tiba orderannya sepi, cuma dapat 2 toko dalam 1 bulan. Menghadapi Januari ada rasa pesimis, ada rasa ragu-ragu, bisa dapat order dengan dia, padahal utang udah banyak ya, utang ke prinsipal kan. Mulai dari keraguan, tiba-tiba sales saya di akhir Januari telepon saya, Pak Oscar, ini ada peluang, dijamin tiap minggu pasti ada orderan lancar. Tapi toko-tokonya nggak mau pakai pajak, nggak mau keluarin faktur pajak, dan lokasinya di Semarang. Saya tahu perjanjian dikatakan bahwa saya ditunjuk untuk jadi distributor di bagian Jawa Barat aja. Artinya itu melanggar peraturan. Sejenak berpikir, akhirnya saya tahu orang-orang yang setia, orang-orang yang terus berjalan dalam firman Tuhan pasti akan mendapatkan jalan. Mohon maaf Bapak, kita katakan tidak, walaupun itu lancar, tapi itu melanggar perjanjian, melanggar penunjukan yang diberikan. Lebih baik kita abaikan, lebih baik kita katakan tidak. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, setelah saya menolak, 1 minggu kemudian orderan baru mulai berjalan lancar. Orderan boleh kembali datang dan boleh kembali pulih. Ternyata firman Tuhan, janji Tuhan boleh dinyatakan. Apapun situasinya, bagaimanapun krisis ataupun keadaan yang kita hadapi, kita tetap harus berani untuk menjadi seorang pelaku firman. Sama seperti Daud, dan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, dia melewatkannya karena dia tahu membunuh orang bukanlah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan setelah itu perang boleh terus berlangsung, bangsa Filistin menyerang Israel, dan akhirnya mereka pun berhasil membunuh Raja Saul. Raja Saul mati, dan Daud pun diangkat menjadi seorang raja. Dari sini kita bisa belajar, seseorang yang mau berubah dan terus berbuah harus setia pada namanya proses.
Proses pembentukan dari setiap orang pasti tidak akan sama. Proses pembentukan orang pun tidak akan pernah tahu kapan kita sedang dibentuk, apakah ini cobaan atau ini ujian. Tetapi satu hal yang kita bisa pegang, ketika kita mau dibentuk, ketika kita rindu untuk terus diubah agar semakin serupa dengan Allah, kita harus setia pada satu kata ini, setia pada proses. Dikatakan di 1 Yakobus 1 ayat 12, boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Ketika kita bertahan dalam cobaan, ketika kita bertahan dalam ujian yang Tuhan berikan, maka Dia menjanjikan mahkota kehidupan bagi kita semua. Kapan proses itu terjadi? Kita tidak pernah tahu. Bahkan saya pun, Bapak Ibu, mengalami sebuah dinamika, sebuah cerita yang cukup mengesankan. Saya menikah di 28 September, 40 hari sebelum saya menikah, tiba-tiba mama saya jatuh. 40 hari sebelum saya menikah, mama saya jatuh karena dia mau menuju ke kamar mandi. Jatuh akibatnya itu lemah baku. Yang inilah tahun ini patah. Karena mama saya sudah stroke 2 kali, dokter tulang pun nggak berani untuk operasi. Akhirnya sudah dirawat seperti biasa, masuk rumah sakit doang, badannya sudah stabil, sudah boleh pulang. Dan terus pakai gendongan sampai dia boleh nyambung kembali. Apakah ini artinya Tuhan kita Yesus Kristus tidak berkenan dalam pernikahan saya? Apakah artinya saya salah memilih jodoh sehingga orang tua saya boleh jatuh 40 hari sebelum saya menikah? Ternyata kejadian itu bukanlah saat yang tepat untuk saya memaki-maki Tuhan. Tetapi melalui peristiwa itu, melalui kejadian itu, saya boleh terus bersyukur. Mengapa saya bersyukur? Satu, bisa dibayangkan kalau jatuh seperti itu, mungkin saja mama saya shock, stroke yang 3 kali, bisa aja. Atau mungkin dia kaget, jadi serangan jantung, bisa. Atau asmanya kambuh, sehingga dia kehabisan nafas. Tetapi ternyata ketika dia jatuh, hanya jatuh, tetapi kesehatannya tidak terganggu. Itu menurut saya satu hal yang harus kita syukuri. Dan hal yang kedua yang bisa saya syukuri melalui proses, melalui kejadian mama saya jatuh adalah akibat mama saya jatuh, akibat mama saya dirawat dalam rumah sakit, ikatan, bonding, keakraban antara istri saya dengan mama saya boleh berbangun. Karena waktu itu sesuai keperluan, saya nggak bisa mengambil mama di rumah sakit. Akhirnya Michelle, calon istri saya waktu itu, memutuskan, oke, nggak apa-apa, saya aja yang nemenin mama di rumah sakit. Selama 1 minggu itu, mama saya dan Michelle boleh semakin akrab, boleh saling mengenal. Dan sekarang sedikit ada konflik. Bukankah itu menjadi suatu hal yang menyenangkan? Bukan itu suatu hal yang harus disyukuri Bapak Ibu? Menantu dan mertua boleh akrab dalam satu rumah. Prosesnya mungkin terlihat menyakitkan. Prosesnya mungkin terlihat, aduh kok Tuhan gini banget sih, 40 hari mau nikah, malah mama saya jatuh. Tapi ternyata ada buah manis yang bisa kita dapatkan. Intinya apa? Setia pada proses. Dan percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuk kita semua. Dan selama menjalani proses, dalam kita menghadapi proses, saya ingin membagikan 2 buah filsafat, 2 buah prinsip hidup dari bangsa Jepang. Transformer ini juga pakai baju samurai. Ada 2 filsafat yang mungkin bisa jadi pegangan kita, menjadi pegangan kita dalam berproses di dalam Tuhan. Yang pertama adalah obaitori. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya sendiri untuk berkembang. Proses Oscar dan proses Yuli tidak akan sama.
Proses kita semua untuk menjadi dewasa, untuk menjadi semakin serupa dengan Allah, tidak pernah sama. Tidak akan pernah ada yang mirip satu sama lain. Semua punya prosesnya masing-masing. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan sesama. Karena setiap orang punya proses dan juga pergumulannya sendiri-sendiri. Oi Batori, belajar menghargai untuk setiap proses yang kita hadapi. Dan prinsip yang kedua, gua bisa menerima ketidaksempurnaan, menemukan keindahan dalam hal yang tidak sempurna atau tidak lengkap, dan menghargai setiap momen yang berlalu. Di dalam setiap proses, di setiap kita dibentuk menjadi semakin serupa Allah, mungkin kita akan semakin sadar, kita punya banyak kekurangan. Ternyata saya punya banyak keterbatasan. Ternyata saya punya banyak dosa-dosa yang melekat dalam diri saya. Bukan artinya kita harus mundur, bukan artinya kita harus menyerah, tetapi justru itulah kesempatan yang kita untuk bersyukur. Mengapa? Dengan semakin banyak keterbatasan yang kita miliki, dengan semakin banyak ketidakmampuan yang kita miliki, artinya semakin banyak juga kesempatan Tuhan untuk berkarya dan memperlengkapi kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita harus percaya bahwa tidak ada yang sia-sia, dan kita harus percaya tidak ada yang disia-siakan oleh Tuhan. Semua proses pasti akan membawa kita pada kebaikan. Karena itu senantiasa belajarlah bersyukur akan setiap apa yang kita hadapi. Jika setuju, coba klik kanan kiri. Jangan lupa bersyukur. Dan setelah Daud menjadi raja, jika kita baca di Katekismus Gereja Katolik 2579 dikatakan Daud adalah contoh seorang raja yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa dia berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Karena di setiap doanya dia selalu berdoa bagi bangsa dan dirinya. Dia tidak pernah lupa untuk memuji Allah. Dan dia selalu sadar dan mulai selalu menyesali akan dosa-dosanya. Bisa bantu saya? Bagaimana caranya kita berdoa bagi bangsa kita? Terus juga berdoa bagi masyarakatnya, dan juga mau saling mampu musik dan apapun bisa digabung oleh bersama. Salah satu cara kita mendoakan bangsa kita, mendoakan pemimpin kita, dan juga mendoakan rakyat-rakyatnya. Itu yang pokoknya. Terima kasih Om. Dan selalu dikatakan tidak lupa memuji Allah. Hai Ibu WL, Anda pasti tahu bagaimana contohnya untuk senantiasa memuji Allah. Memuji Allah yang kita berdoa, pujian, bersyukur, meninggikan Tuhan, Dengan pujian dan dengan doa itulah sarana kita untuk memuji Allah. Dan apa yang kita lakukan ketika kita sudah sadar dan menyesali akan dosa kita? Kita berdoa Bapak. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah sadar dengan dosa-dosa kita? Teori yang berikutnya untuk kita semua di jawaban luar biasa ya. Teorinya kita sudah tahu, praktiknya sudah kita tahu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankannya setiap hari? Apakah kita setiap doa, mungkin doa malam atau doa pagi, seperti dikatakan oleh Bapak ini, kita mendoakan bangsa kita? Apakah sudah kita mendoakan pemimpin kita, Bapak Presiden kita mungkin di dalam setiap doa kita? Apakah kita sudah menyediakan waktu kita untuk memuji memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan setiap hari? Dan kita yang sadar dan mengaku bahwa orang-orang berdosa, apakah kita sudah secara rutin melakukan sakramen pertobatan, sakramen rekonsiliasi? Kita sudah tahu teorinya, tinggal pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankannya? Dan yang paling terakhir,
isi doanya selalu mencerminkan janji-janji Allah. Bapak Ibu, saya ingin share sedikit. Beberapa bulan ini, 2 bulan terakhir ini, saya baru mulai mempraktekkan satu hal yang baru ketika saya berdoa pagi. Kalau kita doa pagi, pasti biasanya diawali dengan renungan, ya, bacaan liturgi, betul Pak ya? Oh, Bapak Budi masih langganan doa ya. Bacaan liturgi kita baca, dan kalau kita lihat ada Mazmur tanggapan, betul ya? Di Mazmur tanggapan itu ada alamatnya kan? Hari ini Mazmur 109. Saya mulai mempraktekkan, selesai baca, selesai saat teduh, saya pasang Alkitab Suara dari YouTube, dan saya setel Mazmur yang jadi bacaan untuk hari ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, boleh dipraktekkan, boleh dicoba mulai besok. Kalimat-kalimat yang ada dalam Mazmur itu ternyata bisa jadi pegangan, bisa menjadi pengingat kita untuk tetap menjadi pelaku firman sepanjang harinya. Bapak Ibu mungkin bisa mencoba di esok pagi, setelah bangun tidur, kita coba dengerin Mazmur. Pesan-pesan Allah, pesan-pesan Raja Daud itu ternyata boleh menjadi pengingat bagi kita, menjadi nasihat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang saya rasakan ketika saya rajin membaca kitab Mazmur. Artinya menjadi seorang raja, menjadi seorang yang berubah di dalam Kristus harus setia untuk berdoa dan mengucap syukur. Dan ini adalah beberapa contoh Mazmur dari Daud. Jika kita membaca dari Mazmur Daud, ternyata Daud tuh nggak terus-terusan sukacita, nggak terus-terusan hidupnya penuh dengan damai. Daud pun pernah merasa khawatir, Daud pun pernah merasa marah. Tetapi ketika dia khawatir, ketika dia marah, dia tidak mengungkapkan kepada sesamanya. Dia tidak marah kepada orang, tetapi dia mengungkapkan amarahnya kepada Tuhan. Artinya dari sini apa? Khawatir wajar, marah manusiawi, tetapi kita harus belajar untuk mengutarakannya, menumpahkannya kepada orang yang tepat, yaitu kepada Yesus Kristus. Daud pun memberikan contoh kepada kita untuk berani mengutarakan apa yang kita rasakan melalui doa. Dan Bapak Ibu, PKK Santa Laurentius pun membuka waktu, memberikan jadwal kepada kita yang masih ingin melatih untuk semakin dirindukan, untuk semakin bersemangat dalam doa. Jadi kami PKK Santa Laurentius setiap hari Selasa jam 6:30 malam di Ruang Agnes ada yang namanya doa syafaat. Sebelum berdoa mukanya sedih, setelah selesai berdoa wajahnya gembira semua. Jadi Bapak Ibu yang ingin terus bersuka cita, ingin terus dinyalakan apinya, jangan lupa untuk hadir dalam doa syafaat setiap hari Selasa. Karena selain berdoa, kita pun ada fellowship-nya. Makan bersama setelah acara doa syafaat. Jadi Bapak Ibu, kami undang setiap hari Selasa untuk mengikuti doa syafaat. Colek kanan kirinya, hari Selasa dan doa syafaat ya. Dan bagi Bapak Ibu yang rasanya seminggu 2 kali kurang, saya ingin berdoa setiap hari, saya ingin terus dinyalakan api semangat untuk berdoa. Kami menawarkan doa koronkan kerahiman ilahi yang diadakan secara online via Zoom jam 2.45 sore via aplikasi Zoom. Boleh dicatat meeting ID dan passwordnya. Tapi jangan lupa, berkomunitas penting, tanggung jawab apapun penting juga, harus ada keseimbangan. Karena itu penting sih, ada teguran lagi. Jadi kayak undang untuk doa syafaat ataupun doa koronkan kerahiman ilahi, agar kita boleh semakin ditumbuhkan, kita boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Dan hari ini kita boleh belajar, kita boleh diingatkan, ketika kita mau berubah dan terus berbuah bagi sesama, jangan lupa untuk setia pada komunitas, setia pada proses, dan setia untuk berdoa dan mengucap syukur. Di akhir renungan pada malam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan sebuah pesan yang bisa kita jadikan bekal untuk menjalani masa prapaskah ini. Jadi kalau Anda berpuasa dan bersedekah,
bahkan berdoa menjadi sebuah kesombongan, I think it's better don't do it. Karena di dalam hidup rohani, kita melatih hidup rohani bukan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang sombong. Justru untuk pertobatan. Karena Bapak Paulus Fransiskus berkata, hanya pertobatanlah yang membuat orang bisa merasakan lagi kemurahan hati Tuhan. Orang sombong tidak akan pernah mengalami dan merasakan kemurahan hati Allah. Berdoa, bersedekah, berpuasa, atau mungkin juga pelayanan kita bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan ini. Tujuan kita ada di dunia ini adalah bertobat dan berubah agar semakin serupa dengan Allah. Jangan jadikan pelayanan kita, jangan jadikan doa kita ataupun sedekah kita menjadi batu sandungan karena kita menganggapnya sebagai suatu kebanggaan diri. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, saya membagikan satu buah ayat yang boleh jadi pegangan kita dalam menghadapi masa prapaskah ini. Diambil dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang disebut orang Tuhan, masih sudah mereka sudah, mereka orang yang melakukan beberapa waktu sudah. Pada hari-hari banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, karena kami berbuat demi Nama-Mu, dan mensucikan demi Nama-Mu, dan mengadakan yang bisa demi Nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berpesan kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal menyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan perkara. Pelayanan baik, tetapi jangan dijadikan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena yang Tuhan cari bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi apakah benar kita sudah menjadi seorang pelaku firman yang sejati. Ketika kita menjadi seorang pelaku firman yang sejati, maka kita pun akan terus berubah dan boleh berbuah di mana-mana Tuhan. Saya minta pujian untuk bergabung bersama saya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke masa prapaskah. Jadikanlah masa prapaskah ini menjadi momen yang tepat bagi kita untuk kembali ke jalannya Tuhan. Biarkan masa prapaskah kita boleh menjadi waktu yang tepat untuk membulatkan tekad kita, meninggalkan perbuatan dosa, dan menjadi seorang yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Hidup kita, masa depan kita, hati kita adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apakah kita mau dibawa semakin serupa dengan Allah, atau sebaliknya sikap kita, kelakuan kita, perkataan kita malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan sebentar mereka sudah bisik-bisik. Dan sebentar tim pujian akan menyanyikan sebuah lagu. Biarlah lagu ini kita dengarkan, kita resapi, dan boleh menjadi tekad baru bagi kita agar kita boleh semakin serupa dengan Allah. Ada kesalahan teknis.
terus berubah, untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang baru, menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Engkau. Kami sadar Tuhan, kami mengerti begitu banyak godaan, begitu banyak gangguan dan ujian dalam hidup ini. Karena ini Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau, kami mau terus berjalan bersamamu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Kami boleh diubah, dibentuk hati kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Biarlah hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu Tuhan boleh memenuhi dan menguasai kami semua, sehingga setiap perkataan kami, ucapan kami, tindakan kami, dan setiap keputusan yang kami ambil benar-benar mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Engkau. Bentuk bimbing kuasailah kami selalu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang telah tercurah atas diri kami boleh terus berkarya, boleh terus memimpin dan menguasai setiap jalan kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama, ada rancangan yang penuh dengan harapan dan masa depan yang cerah. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Biarlah pada malam ini setiap firman yang boleh kami dapatkan boleh tertanam dalam diri kami, di dalam hati kami, tumbuh berakar dan berbuah, dan buahnya boleh kami bagikan kepada setiap orang yang kami tahu. Karena Engkaulah satu-satunya andalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami mampu untuk terus setia pada komunitas, pada proses, dan juga setia berdoa dan mengucap syukur sehingga kami boleh terus berubah dan berbuah sesuai dengan rancangan-Mu. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Bapak Oscar Benyamin yang telah membawakan dunia pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Bapak Oscar Benyamin beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan,
dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka, anugerahkan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapak, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Bogar, Pastor Maman, Pastor Hendra, dan Pastor Ado, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi mereka semua yang hadir dalam persekutuan doa malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayatinya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan peran-peran Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sama Bapa dan Putra Kudus. Terima kasih Linda untuk doanya. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita mau memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah berkat ini bisa kita berikan dengan ketulusan hati. Bapak cahaya datang, silakan untuk memberikan kolektif atau juga ada di sini di barcode-nya ya, Yuri bisa juga di Terima kasih kepada Bro Oscar Benyamin untuk firman-Nya yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya, jadi kita juga tahu ketika kita berubah berbuah harus setia pada proses ya. Oke,
Terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah bertugas pada malam hari ini. Semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Ditunggu kembali minggu depan ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam pengumuman yang pertama. Nah, minggu depan itu kita masuk ke dalam seri ya, satu seri kita mau berbicara tentang masa Prapaskah ini, tentang Golgota ya. Bukit Golgota kita tahu ya, di sana Tuhan Yesus mengalami segala sesuatu yang luar biasa untuk menebus dosa kita. Nah, minggu depan temanya Jalan Cinta ke Golgota. Apa itu Jalan Cinta ke Golgota? Penasaran? Kalau penasaran datang ya. Pembicaranya adalah Bapak Kristoforus Krismanto Kusbiantoro. Seperti biasa, jam 7 malam di tempat ini pada tanggal 13 Maret 2025. Ditunggu kehadirannya Bapak dan Ibu semua. Next. Nah, ini tadi udah diumumkan sama Bapak pembicara ya. Boleh dilihat aja doa syafaat 11 Maret setiap 2025 pada hari Selasa jam 18.30 di ruang Agnes di lantai 1 di bawah. Kemudian next. Ini juga tadi udah, Bapak Ibu yang ingin bersama-sama doa perlengkapan iman ilahi boleh mengikuti setiap hari lewat Zoom. Next. Nah, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan wujud doa, pengen didoakan, pengen ada wujud-wujud doa yang didoakan, boleh menghubungi nomor yang tertera ya di layar. Ada Linda dan Nova. Linda yang tadi bawa doa syafaat. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya untuk mengisi survei mengenai pewarta kita. Ya, kuesioner pewarta supaya pewarta kita semua di BPK PKK Keuskupan Bandung ini bisa berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Silahkan di-scan QR-nya, nanti diisi. Oke, masih adakah? Oke. Selesai pengumuman. Hari saat ini kita mau menutup persekutuan doa kita. Kita mau hening di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, di mana Engkau mengingatkan kami ketika kami mau berubah, kami perlu kesetiaan kepada proses. Banyak proses yang harus kami lewati. Kami juga harus tetap setia kepadamu di dalam doa, di dalam firman, di dalam komunitas dan juga pelayanan. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Biarlah kami ingin untuk selalu berubah, Tuhan. Tapi kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Tapi kami punya Allah Roh Kudus di dalam diri kami yang akan selalu membimbing, yang akan selalu mengingatkan kami, yang akan selalu mengajar kami dan juga menghibur kami di dalam kami melakukan semua itu, sehingga pada akhirnya kami bisa berbuah dan menjadi saksi. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan masuk ke dalam hati kami, berakar kuat tumbuh dan berbuah, dan buahnya bisa kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami juga akan kembali untuk pulang berkumpul bersama keluarga kami, sertai kami hingga kami selamat sampai di rumah tanpa suatu apapun, dan kami bisa beristirahat dengan baik pada malam hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk semua makanan yang sudah Engkau sediakan. Bila sebentar kami juga akan menikmati santap malam, biar Kau kuduskan, sucikan makanan yang akan kami makan. Biarlah makanan itu bisa menjadi kesehatan bagi kami. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang sudah menyediakannya, kiranya Engkau juga memberkati mereka. Semua doa ini kami panjatkan demi
dengan pengantaran putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan bahwa pilihan kita adalah